Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua berbahagia dan bersuka cita karena Tuhan telah berkarya luar biasa dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan Renungan Harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO bersama saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung. M yang pertama, membaca dan mengamati Alkitab di dalam hadirat Kristus. Mari sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Di kesempatan pertama pagi ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu di dalam kuasa pengurapan-Mu menjadi alat yang mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan hari ini adalah Menjadi Anak Allah, dengan bacaan yang diambil dari surat Galatia 4 ayat yang ke-7. Izinkanlah saya membaca dari TB2 LAI 2023. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikian firman Tuhan. M yang kedua, merenungkan menafsirkan arti firman di hadirat Kristus. Saudara, mari kita menggali pembacaan kita dengan menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah status kita ketika Allah Trinitas mengerjakan karya keselamatan dan penebusannya dalam hidup kita? Saudara, di ayat 7 jelas dinyatakan bahwa status kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Penulis kitab Galatia menjelaskan posisi dan kedudukan kita selaku orang percaya. Seorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak Allah. Dalam konteks ini, hamba merujuk pada status seseorang sebelum ia menerima Kristus, ketika ia masih terikat oleh hukum dan dosa. Namun ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah, yang artinya ia menerima hak dan kehormatan sebagai bagian dari keluarga Allah. Lalu apa perbedaan antara hamba dan anak? Sebelum seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia berada dalam status sebagai hamba yang terikat oleh hukum dan dosa. Seorang hamba melayani tuannya dan tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah. Seorang anak memiliki hubungan yang lebih akrab dan personal dengan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan sayang. Seorang anak memiliki hak-hak dan kehormatan yang diberikan oleh Allah sebagai anggota keluarganya, termasuk hak untuk mewarisi kekayaan dan berkat yang telah disediakan Allah. Perbedaan antara hamba dan anak juga menunjukkan perbedaan antar hukum dan kasih karunia. Seorang hamba terikat oleh hukum yang membatasi dan menghakimi, sementara seorang anak menerima kasih karunia Allah yang melimpah dan memberi kemerdekaan dan kebebasan. Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan antara hamba dan anak menunjukkan perbedaan antara agama dan iman. Agama mendorong orang untuk berbuat baik dan taat pada hukum, sementara iman mengarahkan orang untuk memiliki hubungan yang personal dan akrab dengan Allah dan menerima keselamatan dan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, lalu apa dampak selanjutnya bila kita adalah anak? Ayat ke-7 selanjutnya mengatakan, jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Saudara-saudara,
seorang anak tentu adalah seorang ahli waris juga. Dengan kata lain, seorang anak memiliki akses ke kekayaan dan berkat Allah yang telah disediakan oleh Allah bagi umatnya. Apa yang kita terima dari Allah sebagai anak-anak Allah? Saudara, yang kita terima sebagai anak-anak Allah adalah kita tidak lagi menerima murka dari Allah, tetapi menerima kasih sayang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Kita tidak lagi menerima hukuman dari Allah, sebaliknya kita malah menerima kebebasan dari hukum dan dosa. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita anak terang yang telah menerima Roh Kudus sebagai pembimbing, penghibur, dan penolong. Kita tidak lagi memanggil Allah dengan panggilan yang begitu jauh, tetapi kita memanggilnya sebagai Aba, Bapa, sebagai tanda hubungan yang begitu akrab dan personal dengannya. Kita tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, tetapi kita menerima karunia dan berkat Allah, termasuk keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan kesejahteraan. Kita bukan orang yang terbuang dari Allah, tetapi kita mewarisi kekayaan Allah yang telah disediakan bagi umatnya. Dengan demikian, seorang anak Allah memiliki hak-hak yang luar biasa sebagai bagian dari keluarganya. Hak-hak ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberi keselamatan dan pengampunan dosa, tetapi juga memberikan hidup yang penuh berkat dan kebahagiaan bagi anak-anaknya di bumi maupun di surga. Karena itu pastikan, apakah kita sudah betul-betul menjadi anak Allah agar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. M yang ketiga, mendengar dan melakukan firman Kristus. Saudaraku, setelah mendengar penjelasan firman Tuhan tentang kedudukan istimewa yang kita terima sebagai anak Allah dan sekaligus menjadi warisnya, maka ingatlah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, perhatikanlah cara hidup kita sebagai anak-anak Allah yang seharusnya mencerminkan kemuliaan Allah, bukan mencerminkan kemuliaan diri sendiri. Kedekatan kita dengan Allah tidak membuat kita menjadi pribadi yang lupa diri atau kehilangan tanggung jawab. Sebaliknya justru membuat kita senantiasa sadar dengan anugerah sekaligus tanggung jawab yang besar dan istimewa ini. Yang kedua, jangan mau lagi kita tukar kemuliaan dan semua janji berkat Allah buat kita dengan godaan dunia yang kelihatannya megah tapi semu, dengan godaan dunia yang kelihatannya gagah tapi fana, dengan godaan dunia yang kelihatannya menjanjikan tetapi hanya pepesan kosong. Biarlah kita hidup di dalam janji Allah, ya dan amin. M yang keempat, membagikan firman Kristus. Saudara, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain, agar mereka hidup menyadari diri sebagai anak Tuhan dan merefleksikannya dengan benar dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami bila kami sering tidak menyadari kedudukan kami sebagai anak Allah. Tidak jarang kami tidak mengerti kedudukan kami sebagai anak-anak Allah, sehingga sering kami tidak bertindak sesuai dengan kedudukan istimewa tersebut. Sertai dan berkati kami dalam berbagai keadaan yang sedang kami jalani. Kiranya firman-Mu berjaya atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dan saya.